adik-adik, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi garis dan sudut part 2. Nah, kenapa part 2? Karena part 1-nya sudah dijelaskan sebelumnya pada video yang sudah di-upload ya. Jadi adik-adik bisa nonton di video di channel saya dengan materi dengan judul juga garis dan sudut ya. Oke, kita masuk langsung ke materi garis dan sudut part 2. Jangan lupa untuk subscribe channel ini juga ya, agar adik-adik kita semua bisa membantu channel ini semakin baik dan berkembang. Yuk, mulai. Sudut dan bagiannya. Nah, kenapa garis tidak dijelaskan? Nah, garis dan titik itu sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Jadi pada video kali ini difokuskan untuk materi sudutnya ya, sudut dan bagian-bagiannya. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Titik potong ini disebut titik sudut. Nah, ini adalah gambar dari sudut ya. Ini ada titik pusat ya, titik pusat yang berpotongan. Ini adalah kaki sudut dan yang di sini adalah daerah sudut. Sudut POR atau disebut juga sudut ROP, bisa dibalik ya. Nah, bagian-bagian sudut itu meliputi apa saja? Nah, yang pertama adalah kaki sudut, merupakan sinar garis yang membentuk sudut. Nah, kaki sudut itu ada sinar garis, berarti garis P dan garis R. Yang kedua adalah titik sudut, merupakan titik pangkal ya, sudut atau titik potong dari kedua sinar garis. Nah, ini adalah titik sudut. Yang ketiga adalah daerah sudut, merupakan daerah yang berada di antara dua kaki sudut dan dapat diperpanjang tak terbatas. Nah, ini adalah daerah sudut yang ini ya, sudah ditandai. Oke, bisa dipahami ya. Mari kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis sudut. Sudut tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan besar daerah sudut yang dapat dibentuk, yaitu meliputi yang pertama adalah sudut siku-siku, ialah sudut yang besar daerahnya adalah 90 derajat. Yang kedua adalah sudut lancip, ialah sudut yang besar daerahnya sekitar 0 derajat sampai lebih kecil dari 90 derajat ya. 0 derajat, D itu adalah daerahnya, lebih kecil dari 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul, ialah sudut yang besarnya daerah sekitar 90 derajat sampai 180 derajat atau lebih besar dari 90 derajat. Yang keempat adalah sudut lurus, ialah sudut yang besar daerahnya sekitar 180 derajat. Yang kelima adalah sudut refleks, ialah sudut yang besar daerahnya sekitar 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini adalah jenis-jenis dari sudut. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Bisa dipahami oleh adik-adik semua ya. Yuk kita lanjut. Hubungan antara dua sudut. Yang pertama adalah sudut berpenyiku atau sudut berkomplemen. Pasti adik-adik juga sering mendengar nih materi tentang sudut berpenyiku atau sudut berkomplemen. Yuk kita bahas. Suatu sudut atau sudut berkomplemen ya, sudut berpenyiku atau suatu sudut berkomplemen adalah dua buah sudut yang berjumlah atau membentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Jika A dan B berpenyiku, maka A ditambah B sama dengan 90 derajat. Nah, ini adalah bentuk dari sudut berpenyiku atau sudut berkomplemen ya. Sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Nah, sudut AOC itu AOC. Sementara sudut BOC, BOC. Jika kedua sudut ini ditambahkan, maka akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Yuk kita lanjut. Selanjutnya adalah sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut lurus, yang salah satu sudutnya merupakan pelurus dari sudut yang lain. Nah, ini lurus ya, kesalahan ketik. Nah, ini adalah misal dari sudut berpelurus ya. Maksudnya apa sih? Nah, ini sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat karena tadi merupakan sudut lurus ya, membentuk sudut lurus. Nah,
AOC ditambah BOC sama dengan 190 derajat. Atau nah ini sudut A derajat ditambah B derajat akan menghasilkan 180 derajat. Seperti itu ya adik-adik. Ini adalah sudut berpelurus. Nah, hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Bagaimana sih maksudnya? Gambar seperti ini pasti adik-adik sudah tidak asing ya. Mengenal di buku pelajaran manapun pasti ada materi tentang hubungan antar sudut jika dua garis sejajar ya. Dua garis ini ya sejajar dipotong garis lain ini ya yang menyilang. Maka ada yang dinamakan dengan sudut sahadap sama besar. Apa sih maksudnya? Nah, hubungan antara dua sudut dapat dikatakan sahadap dan sama besar jika besar dan posisinya sama. Sudut A X derajat. Contohnya adalah sudut A sama dengan sudut K. Nah, ini. Sudut A sama dengan sudut K. Sudut B sama dengan sudut L. Nah, ini ya. Sudut C sama dengan sudut M. Sudut M sama dengan C. Dan yang terakhir adalah sudut D dan N sama dengan ya. Pasti sama besarnya. Artinya disebut sebagai sudut sahadap sama besar. Selanjutnya adalah sudut dalam berseberangan sama besar. Contohnya bagaimana? Hubungan antara dua buah sudut dapat dikatakan dalam berseberangan dan sama besar jika posisinya berseberangan dan terletak di bagian dalam garis. Contohnya adalah sudut C sama dengan sudut L. Ini disebut adalah sudut dalam berseberangan sama besar. Selanjutnya adalah sudut D dan sudut K. Ya, sudut D dan sudut K. Tuh, seperti itu. Ini adalah sudut dalam berseberangan sama besar. Selanjutnya, masih dengan hubungan antar sudut, masih dengan gambar yang sama juga, ada yang disebut dengan sudut luar berseberangan sama besar. Contohnya adalah hubungan antara dua sudut dapat dikatakan luar berseberangan dan sama besar jika posisinya berseberangan dan terletak di bagian luar garis. Contohnya sudut A sama dengan sudut N. Nah ini sudut luar ya. Tadi yang bagian dalam yang ini ya. Sudut luar A dan N dan selanjutnya M dan B. Tadi yang dalam yang ini ya. Sekarang bagian luar yang ini. Ini disebut adalah sudut luar berseberangan sama besar. Paham ya? Nah, selanjutnya ada yang dinamakan sudut dalam sepihak. Maksudnya apa sih? Oke, kita bahas. Hubungan antara dua buah sudut dapat dikatakan dalam sepihak jika berada di bagian sisi yang sama dan terletak di bagian dalam garis. Contohnya, nah ini adalah sudut D ditambah sudut K. Ya, sudut D ditambah sudut K itu sama dengan hasilnya 180 derajat. Sementara sudut C ditambah sudut L hasilnya akan sama dengan 180 derajat juga. Nah, ini disebut sudut dalam sepihak. Ya. Paham ya adik-adik ya? Yuk kita lanjut. Oke, cukup sekian. Nah, selanjutnya adalah masih dengan hubungan antar sudut dengan gambar yang sama juga. Kita bahas mengenai sudut luar sepihak. Apa ya maksudnya? Nah, hubungan antara dua sudut dapat dikatakan luar sepihak jika berada di bagian sisi yang sama dan terletak di bagian luar garis. Mana yang coba yang dimaksud dengan sudut luar sepihak? Nah, ini ya sudut luar sepihak. Sudut B ditambah sudut M akan menghasilkan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut N juga akan menghasilkan 180 derajat. Ini disebut dengan sudut luar sepihak. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan sudut bertolak belakang sama besar. Maksudnya adalah hubungan antara dua sudut dapat dikatakan bertolak belakang dan sama besar
jika letaknya saling bertolak belakang. Contohnya adalah sudut A sama dengan sudut C. Nah ini ya. Sudut B sama dengan sudut D. Ini saling bertolak belakang. Sudut K sama dengan sudut M. Sudut L sama dengan sudut N. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di sini dan ini contohnya ya. Ya, paham ya adik-adik? Mari kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan soalnya. Oke, contoh ada gambar seperti ini. Ya. Ada dua buah garis dan diketahuinya adalah 2x ditambah 17 derajat. Dan sudut berikutnya adalah x ditambah 13 derajat. Pertanyaannya adalah hitunglah besar sudut berpelurus AOC. Nah, AOC berarti yang dicari adalah nilai sudut ini nih. Kenapa ini belum ada sudutnya? Sudah ada, cuma x-nya itu masih belum diketahui. Jadi kita harus hitung besar sudut berpelurus AOC. Ada gambar di atas ya. Nah, jawab ya. Pertama, kita sudah tahu bahwa besar sudut berpelurus itu sama dengan 180 derajat karena akan menghasilkan 180 derajat atau menghasilkan sudut lurus. Nah, ini ya, sudut lurus ini dari A ke B. Oke, kita kerjakan. Pertama, kita masukkan nilainya. 2x ditambah 17 derajat ditambah x ditambah 13 derajat sama dengan 180 derajat. Kenapa sama dengan 180 derajat? Karena besar sudut berpelurus sama dengan 180 derajat. Maka selanjutnya tanda panah, tanda kurungnya kita buka jadi 2x ditambah x ya. 17 derajat ditambah 13 derajat. Kita satukan ya, x dengan x, derajat dengan derajat. Sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 2x ditambah 3. 2x ditambah x sama dengan 3x. 17 derajat ditambah 13 derajat sama dengan 30 derajat. Sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, nah 30 derajatnya kita pindahkan ke sebelah sini ya. Jadi 180 derajat dikurangi 30 derajat. Ya, 3x sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat menjadi 3x sama dengan 150 derajat. Maka x sama dengan 150 derajat dibagi 3, yaitu x-nya adalah 50 derajat. Sudah selesai? Apakah sudut AOC-nya 50 derajat? Belum. Kenapa? Karena kita harus menghitung. Jadi besar sudut berpelurus AOC adalah, nah ini ya, sudut AOC sama dengan, nah ini kan AOC ini ya, 2x ditambah 17 derajat sama dengan x-nya kita substitusikan 50 derajat, maka 2 dikali 50 derajat ditambah 17 derajat sama dengan 100 ditambah 17 derajat sama dengan 117 derajat. Jadi besar sudut berpelurus AOC adalah 117 derajat. Paham ya adik-adik ya? Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Kalau ada yang pertama berarti ada yang kedua ya. Yuk kita masuk ke soal yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang kedua ya. Pada soal kedua gambarnya seperti ini. Ada sudut A x derajat, sudut C x ditambah 10 derajat, sudut O bagian luar 110 derajat. Maka yang ditanyakan adalah hitunglah besar sudut OAC. Ya, sudut OAC berarti X yang di sini ya. Yuk kita jawab. Pertama kita harus menghitung besar sudut CAO terlebih dahulu. Maka besar sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat ya. AOC ditambah COB 180 derajat. Kita hitung. AOC adalah kita yang ingin kita cari ya. COB-nya 110 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 110 derajatnya dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi sudut AOC-nya didapat 70 derajat. Setelah itu kita akan menghitung nilai X dalam segitiga AOC-nya. Yang ini ya. Dalam segitiga terdapat
jumlah ketiga sudut sebesar 180 derajat. Nah, ini X derajat, X ditambah 10 derajat ditambah 70 derajat harus menghasilkan 180 derajat. Jadi, cara menghitungnya adalah sudut CAO atau sudut X ditambah sudut ACO atau sudut yang tadi kita hitung ya, 70 derajat, atau ini nih, X ditambah 10 derajat, yang ketiga sudut AOC. Nah, ini adalah sudut yang tadi dihitung. Harus sama dengan 180 derajat. Nah, maka menghitungnya adalah CAO-nya itu adalah X derajat. ACO-nya itu X ditambah 10 derajat dan AOC-nya adalah 70 derajat, sama dengan 180 derajat. Maka X ditambah X menghasilkan 2X, 70 derajat ditambah 10 derajat adalah 80 derajat, sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, 80 derajat kita pindahkan ke sebelah kanan, maka 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. Selanjutnya adalah 2X sama dengan 100 derajat. Karena 180 dikurangi 80. Didapat X sama dengan 50 derajat, yaitu X 100 dibagi 2 ya. Jadi, besar sudut CAO-nya adalah X sama dengan 100, X sama dengan 50 derajat. Ya, besar sudut CAO-nya X sama dengan 50 derajat. Ya. Oke, cukup sekian video pada pembahasan garis dan sudut kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan share juga ke teman-temannya ya, agar bisa mempermudah kita untuk semua belajar. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.